Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alangkah baiknya sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita masuk ke tematik kelas 6. Tokoh dan penemuannya. Tema 3. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat. Dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi untuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, ini ada contoh jenis jamnya. Nih, ada yang bawa tuh jam digital. Nah, ini contohnya. Tuh jam tangan. Oke, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya sebagai petunjuk waktu. Nah, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin. Waktu Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak ceritanya. Nah, dia membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 2. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat pukul 4. Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan. Ia belajar disiplin terhadap waktu. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Nah,
Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan dirugikan? Nah, di sini ada tabel ya, anak-anak. Datang ke sekolah tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, kita bahas. Nah, dari datang ke sekolah tepat waktu, hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar akan mendapat hukuman, nilai sikap dikurangi. Yang dirugikan siapa? Diri sendiri dan orang tua. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, akan ketinggalan pelajaran. Nilai tugas akan dikurangi. Tugas menjadi menumpuk. Siapa yang dirugikan? Sama. Diri sendiri dan orang tua. Nah, tulislah contoh-contoh kewajibanmu. Nah, nanti ada tugas. Contoh kewajibanmu yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih.